Apakah Anda seorang pemimpin dalam organisasi, perusahaan, atau keluarga? Apakah Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang selalu menginspirasi? Apakah Anda ingin mengetahui rahasia dahsyat bagaimana cara memicu hormon-hormon kebahagiaan seseorang? Dan apakah Anda ingin memiliki kemampuan unik melakukan teknik waking hypnosis yang tepat guna dalam memimpin? Jika iya, yuk temukan rahasia dahsyat teknik kepemimpinan yang efektif di kelas Neuro Leadership. Di kelas ini, Anda akan mempelajari model kepemimpinan yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya, yaitu model kepemimpinan yang baru, efektif, dan berkelanjutan yang disesuaikan untuk tantangan dan peluang di abad ini. Saatnya Anda mengetahui dan mengaplikasikan strategi kepemimpinan yang baru berbasis neuroscience. Yuk buruan daftar, kami tunggu di kelas ya. Apakah Anda seorang pemimpin dalam organisasi, perusahaan, atau keluarga? Apakah Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang selalu menginspirasi? Apakah Anda ingin mengetahui rahasia dahsyat bagaimana cara memicu hormon-hormon kebahagiaan seseorang? Dan apakah Anda ingin memiliki kemampuan unik melakukan teknik waking hypnosis yang tepat guna dalam memimpin? Jika iya, yuk temukan rahasia dahsyat teknik kepemimpinan yang efektif di kelas Neuro Leadership. Di kelas ini, Anda akan mempelajari model kepemimpinan yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya, yaitu model kepemimpinan yang baru, efektif, dan berkelanjutan yang disesuaikan untuk tantangan dan peluang di abad ini. Saatnya Anda mengetahui dan mengaplikasikan strategi kepemimpinan yang baru berbasis neuroscience. Yuk buruan daftar, kami tunggu di kelas ya. Buka aja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya bagi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kelas kita pada malam hari ini. Dimana untuk kelas pada malam hari ini adalah kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Belajar bersama di kelas Neuro Hypnobisnis, maaf, seri 1 yaitu di kelas Neuro Leadership. Nah, jadi untuk informasi bahwa kelas Neuro Leadership ini akan kami jadwalkan di hari Rabu 31 Januari sampai dengan hari Sabtu 3 Februari 2024. Nah, jadi Bapak Ibu nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya Neuro Leadership itu dan kegunaannya itu sebagai apa sih? Nah, jadi nanti untuk penjelasannya akan langsung dijelaskan oleh Master Francis yang memang sudah ahli dalam bidangnya ya Bapak Ibu ya. Beliau sudah berkecimpung di dalam dunia bisnis selama kurang lebih dari 2 dekade Bapak Ibu. Nah, jadi materi-materi ini adalah sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan keadaan atau dengan hal-hal yang terkait dengan perusahaan yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi materinya ini sudah disusun sedemikian rupa oleh Master Francis ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin bahwa materi Neuro Leadership ini sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Baik itu dalam memimpin perusahaan maupun kita sebagai dalam keluarga kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi langsung saja kita mulai Bapak Ibu ya. Karena ini sudah menunjukkan waktu 19:45 waktu Indonesia Barat. Master Francis monitor. Selamat malam Mas Opan, selamat malam Bapak Ibu semua yang luar biasa, selalu sehat, selalu bahagia, selalu mantap. Mantap. Sehat Master ya? Semangat nih, saya melihat beberapa wajah-wajah yang saya familiar nih. Ada Pak Abu Sadi, ada Ibu Dr. Sugiarti, ada rekan saya Ibu Cutnova. Selamat malam Bu Cutnova. Ya, kemudian malam, wah ini ada my fellow trainer. Jadi teman saya sesama trainer juga nih beliau nih. Lalu saya juga mau sapa teman-teman dari Weekend Career Club ya, ada Bu dosen Reni, ada Farida dan mungkin yang lain juga
sudah ada di sini ya. Terima kasih banyak sudah mau hadir ya untuk sedikit belajar ya mengenai leadership, neuro leadership lebih tepatnya begitu ya. Jadi kita mulai aja, Mas Opan atau bagaimana? Ya, baik Master, langsung saya persilahkan Master. Baik ya, supaya kita bisa hemat waktu karena pasti seru nih biasanya gitu ya. Wah, ini sudah 100 nih yang ikut nih, luar biasa ya. Saya akan langsung share screen ya. Saya akan langsung share screen. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah lihat screen saya nih? Bapak Mas Opan sudah bisa monitor? Sudah, Pak. Sudah terlihat Master. Sudah. Mas Opan tolong diinfokan kalau tiba-tiba freeze ya atau tiba-tiba dia nggak bergerak, tolong beritahu saya ya. Jadi saya bisa reset lagi. Baik, jadi Hipno Bisnis ini yang punya nama aja Hipno ya. Kalau udah pakai kata Hipno itu adalah trademarknya IHC Bapak Ibu ya. Hipno Bisnis seri 1. Serisnya ini sementara ini saya bikin trilogi 3. Tapi saya baru launching 2, seri 1 dan series 2. Seri 1 ini bicara kepemimpinan, neuro leadership. Series 2 itu bicara mengenai pemasaran Bapak Ibu, marketing. Jadi namanya neuro marketing ya. Sudah ada beberapa lulusan neuro marketing yang sudah punya gelar certified neuro marketer ya. Di sini ada Dokter Sugiyarti, ini Dokter Ati saya nyebutnya. Panggilan sayang saya ke beliau tuh Dokter Ati gitu ya. Kemudian nanti di bulan Maret mudah-mudahan insya Allah kita bisa launchingkan neuro communication yang ketiga ya. Nggak berhenti 3 aja, tentu saja ada series 4 dan selanjutnya nanti ya. Diikuti saja karena seriesnya saya ini unik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari di lembaga-lembaga lain, ya kalau nebeng nama mungkin bisa ya. Tapi mungkin dari sisi materi mungkin cuma IHC yang punya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan teruskan ya. Untuk perkenalan ya, sebagian besar sudah kenal ya. Jadi tapi nggak apa-apa, banyak juga yang belum kenal. Saya seorang arsitek yang spesialis di properti real estate gitu ya, mengelola kawasan. Kemudian saya punya master degree di bidang marketing. Memang saya suka sekali sama perilaku konsumen dan perilaku siapapun gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu di IHC ini saya sudah saya sudah dididik oleh Pak Afifi ini sejak saya belum ngerti apa-apa sampai saat ini saya sudah menjadi asesor di BNSP untuk profesi hipnoterapis Bapak Ibu. Ya, hipnoterapis ini Bapak Ibu sudah merupakan profesi yang diakui pemerintah. Sudah masuk BNSP. Artinya kalau Bapak Ibu berani bisa taruh di KTP-nya pekerjaan hipnoterapis. Boleh Bapak Ibu ya. Jadi bukan klinik lagi, bukan kejahatan lagi nih sekarang ini yang namanya hipnosis ini ya. Makanya saya sudah BNSP hipnotis, hipnoterapis, asesor, instruktur, itu semuanya BNSP. Ya, ditambah lagi hipnoterapis dari Amerika nih, ASCT ya. Itu Master Andri Hakim yang presidennya di sini. Kemudian saya juga seorang neuro leader, neuro marketer dan neuro communicator. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ikut, teman-teman ikut kelas yang hari Rabu besok sampai hari Sabtu ya. Itu kita masing-masing 2 jam. Itu nanti Bapak Ibu berhak untuk menyandang gelar CNL atau Certified Neuro Leader. Jadi Bapak Ibu sudah tidak dipanggil leader lagi, tapi sudah neuro leader. Apa bedanya nanti saya jelaskan. Saya juga punya pengalaman ya di pekerjaan. Saya seorang profesional dulunya. Dan saya terakhir kali menempati posisi VP dan sekarang saya kebetulan dipercaya oleh rekan-rekan shareholder untuk menjadi CEO di perusahaan yang bikin AI kebetulan ya Bapak Ibu sekalian. Saya suka belajar ya, saya suka baca research gitu ya, jurnal penelitian gitu ya. Dan saya seorang non-verbal communication reader. Nah, untuk menjadi seorang non-verbal communication reader, Bapak Ibu perlu ikut neuro communication saya. Ya, nanti saya akan beberkan gimana caranya ngebaca orang, ya, tapi nggak perlu ngomong orangnya, nggak usah ngomong orangnya. Kita baca aja. Dia ini bagaimana dari sisi apa? Dari sisi kinesik, paralanguage, dari sisi proxemic, gitu ya, dari sisi physical appearance dia, gitu. Dia mengkomunikasikan banyak hal ya. Maaf nih sedikit-sedikit teaser nih, Mas Opan, nggak apa-apa ya.
Oke, saya lanjut lagi. Baik. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini semua adalah seorang pemimpin ya. Minimal Bapak Ibu memimpin keluarga. Sebagai seorang ibu, itu juga memimpin Bapak Ibu. Karena apa? Anak-anak biasanya itu punya role model kebanyakan dari ibu. Ya, saya misalnya, ya beberapa udah saya share bahwa saya ketularan nggak suka kikil itu dari ibu saya, gitu kan. Sehingga kalau bicara seorang leader dalam keluarga saya, memang ayah saya betul yang cari uang, yang berusaha buat menafkahi dan lain sebagainya. Tapi yang mempengaruhi anak siapa? Yang mempengaruhi anak itu adalah ibu. Kebanyakan ya gitu ya. Karena kan bapaknya kerja, ibunya di rumah. Ya jadi ya terpapar banyak lah gitu ya informasi dari sang ibu gitu ya. Nah, jadi berbahagialah ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu juga adalah para pemimpin. Memimpin bagaimana anak-anaknya bisa maju. Jadi kita semua ini yang ada di sini ini adalah seorang pemimpin. Nah, konteksnya karena kita adalah hipnobisnis, bicara bisnis gitu ya. Kita bicara leadership problem itu dalam bisnis Bapak Ibu. Ya. Yang pertama itu kalau bicara bisnis, kita bicara dekat sekali dengan stres sama burnout. Ya. Artinya udah capek, otaknya itu udah apa ya, udah berasap, kepalanya berasap, makanya namanya burnout gitu ya. Kemudian juga apa? Kurang motivasi, ya kan? Kurang adanya komunikasi, hubungan, keterhubungan antara pimpinan dengan anak buahnya. Sehingga anak buahnya kadang-kadang kalau ditanya, lu kok nggak semangat amat sih? Ya, yang penting gue digaji aja sih. Kalau gaji lancar ya udah sih gini-gini aja, ya udahlah. Mau gimana lagi gitu kan? Ah, itu namanya lack of motivation Bapak Ibu. Kemudian ada komunikasi yang tidak efektif. Bapak Ibu nyuruhnya apa, anak buahnya ngapain gitu ya. Beda gitu sama perintahnya ya kan. Lalu apa? Nggak mau berubah Bapak Ibu. Nggak mau berubah tuh apa? Ya, sebagian orang bilang nggak mau keluar dari zona nyaman gitu ya. Tapi sebenarnya kan yang namanya resistant to change itu bukan masalah zona nyaman. Tapi masalah bagaimana dia bisa mendobrak kebiasaan. Ya kan, kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dia alami di kantor lama dan lain sebagainya gitu ya. Ya contoh aja misalnya gitu ya. Ada perubahan kepemimpinan, ada perubahan bisnis model, ada perubahan apapun di company, itu pasti akan ada demonya Bapak Ibu. Pasti ada demo, ya kan? Apapun lah, mau di negara, mau apapun, kalau pemimpinnya berubah atau ada kebijakan yang berubah, itu pasti demo. Demo apapun juga gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi kurangnya kepercayaan Bapak Ibu. Bapak Ibu kita mesti sadari bahwa sebenarnya kalau kita punya anak buah, kita harus percaya sama mereka. Kenapa? Kalau kita tidak percaya, yang ada apa? Pekerjaan itu numpuk di satu orang. Yang terjadi adalah satu konsep model manajemen yang namanya one man show. Cuma satu orang aja, gitu kan? Ya bosnya aja yang kerja semua, gitu kan? Punya anak buah 1000, tapi yang kerjaan bosnya semua gitu. One man show. Karena apa? Lack of trust. Ini nanti kita bicara di tingkat paleolimbik nih di sini. Kemudian ada lagi terlalu tergantung dengan hierarki. Ya, hierarki perlu nggak? Perlu. Tapi kalau terlalu tergantung dengan hierarki, itu kan bukan kerjaan saya, itu kerjaan manajer saya. Oh, itu bukan kerjaan saya. Sehingga apa? Jadi tidak efektif, tidak efisien, dan tidak saling mendukung namanya. Ya, ini. Kemudian ada lagi emotional intelligence yang rendah. Emotional intelligence itu bicara mengenai intrapersonal ke dalam tubuh kita, komunikasi dalam tubuh kita, dan juga interpersonal, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Turnover pegawai Bapak Ibu di perusahaan itu terus-terusan muter. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Yang paling enak apa Bapak Ibu? Yang paling Bapak Ibu udah kesekolahin dia, udah kasih training, udah investasi macam-macam, cabut, keluar. Kan? Itu kan namanya kan apa? Namanya kan sayang duit ya Bapak Ibu ya. Nah, masalahnya itu, kalau Bapak menjadi seorang neuro leader, artinya Bapak nanti akan punya potensi menjadi seorang role model, menjadi seorang panutan, menjadi apa?
menjadi orang yang menjadi selalu anak buahnya ini tergantung dengan Bapak Ibu dalam hal positif ya, bukan tergantung dalam hal negatif. Sehingga apapun yang diinvestasikan ke anak buah, mau training, mau apa, itu semuanya akan berguna Bapak Ibu ya. Ini problem-problem ini banyak, sebenarnya banyak lagi, tapi yang paling saya highlight adalah 8 ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, apa bedanya leader sama neuroleader? Leader adalah seorang yang memandu atau mengarahkan sekelompok orang menuju tujuan atau sasaran bersama. Tapi kalau neuroleader adalah seorang leader yang menitik beratkan pada fisiologi otak, pikiran, perasaan, dan perilaku manusia yang digunakan untuk memahami anggota timnya. Memahami anggota timnya ini konteksnya adalah memahami apa? Mental anggota timnya, ya, serta melakukan manajemen diri ke dalam kita sendiri dan manajemen relasi. Manajemen relasi kepada anak buahnya, kepada konsumennya, kepada siapa lagi? Vendornya ya, kepada pemerintah misalnya dan lain sebagainya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ikut kelas ini, Bapak Ibu bukan cuma sekedar leader, tapi Bapak Ibu adalah seorang neuro leader. Ini luar biasa. Karena apa? Kita bisa tanda kutip baca pikiran orang, Bapak Ibu ya. Ini. Lalu bicara EQ, emotional intelligence, itu adalah apa? Sebenarnya adalah kemampuan untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi kita sendiri dan emosi orang lain, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, terus gimana caranya? Itu perlu keterampilan dan kompetensi yang menjadi satu perangkat gitu ya untuk membangun hubungan dan membuat keputusan yang efektif. Lalu IQ, orang-orang bilang IQ, IQ, IQ. Aduh, apa sih bedanya sama IQ? IQ itu kan otak kiri ya. Bagaimana kita punya kemampuan hard skill, kemampuan untuk bisa berhitung, menghitung struktur, menghitung return on investment, menghitung budget dan lain sebagainya. Itu ada di kiri, otak kiri kita. Tapi EQ ini itu menyeluruh nggak? Ya kanan ya kiri semuanya. Yaitu apa? Ya semua hal-hal yang sifatnya soft skill. Kalau tadi hard skill, ini soft skill. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana bisa berempati, bagaimana kita bersimpati, bagaimana mengelola emosi diri dan emosi orang lain, Bapak Ibu. Ya, kalau ngomong bahasa gampangnya, gimana pengaruhin orang lain lah gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, komponen EQ itu dua. Intrapersonal, yaitu apa? Kesadaran diri kita. Bagaimana kita mengenali emosi-emosi kita. Bagaimana kita mengenali bahwa kita ini hidup di zaman sekarang dan bukan di masa lalu maupun masa depan. Ya, itu mindfulness Bapak Ibu ya, mindfulness. Lalu self management, bagaimana kita mengelola emosi kita. Setelah kita kenal, oh ternyata kita sedang marah. Oh ternyata kita sedang sedih. Oh ternyata kita sedang happy. Bagaimana kita memanajemen diri. Kemarin saya sempat, waktu hari Sabtu saya sempat ngobrol sama teman-teman lah di weekend Career Club. Saya bilang, jangan pernah berjanji kalau kita sedang bahagia. Jangan pernah menjawab kalau kita sedang marah. Dan jangan pernah memutuskan sesuatu kalau kita sedang sedih. Itu namanya adalah manajemen diri Bapak Ibu. Ya, manajemen diri. Nah, yang kedua, baru kita bicara orang lain. Kesadaran sosial. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekeliling kita ini itu mengeluarkan emosinya, mengekspresikan emosinya. Lalu setelah dia mengekspresikan emosinya, apa respon kita terhadap emosi tersebut? Itu bukan situasinya yang jadi masalah Bapak Ibu, tapi bagaimana kita merespon terhadap situasi tersebut. Itu ya Bapak Ibu, itu intinya dari EQ. Sehingga kita memiliki manajemen relasi yang cukup baik kepada siapapun. Baik orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang sepantaran, orang yang lebih kaya, orang yang lebih miskin, orang yang sepantaran, orang yang lebih pinter, orang yang lebih mungkin kurang pendidikan atau lebih rendah pendidikan dari kita dan lain sebagainya itu manajemen relasi Bapak Ibu ya. Sehingga kalau dibilang kita punya EQ yang tinggi plus IQ yang tinggi, itu adalah kunci sukses kita Bapak Ibu, baik menjadi seorang leader, seorang marketer, seorang communicator, apapun Bapak Ibu ya. Nah, neuro leadership ini itu bukan istilahnya saya,
Bukan istilahnya Pak Afifi. Tapi yang menciptakan adalah David Rock pada tahun 2007. Beliau ini bilang bahwa neuroleadership ini adalah pengembangan kepemimpinan yang menitik beratkan pada cara berpikir manusia. Dan menurut Sean Van Boel nih di tahun 2014 juga bilang bahwa mencakup manajemen perubahan, edukasi, konsultasi, dan juga coaching Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi seorang neuroleader, Bapak Ibu melatih dan mengaplikasikannya dalam hal edukasi, dalam hal konsultasi, dan juga sebagai coach, ya, ke anak buahnya tentu saja, ini akan sangat berguna. Karena keilmuan ini itu keilmuan yang relatif baru, 2007 baru diperkenalkan gitu kan. Tapi cukup istilahnya apa ya? Nendang Bapak Ibu, nendang gitu ya. Efeknya besar begitu ya. Nah, tujuannya apa? Intinya bahwa neuroleadership ini itu berakar dari neuroscience. Neuroscience dengan neurologi itu beda Bapak Ibu. Neurologi kita bicara mengenai, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang dokter, mengenai bedah syaraf dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau neuroscience ini itu lebih luas daripada sekedar neurologi saja. Jadi bagaimana syaraf itu bekerja, bagaimana syaraf itu terbentuk, bagaimana syaraf itu menjadi perilaku kita. Bagaimana sebuah pikiran itu menjadi perasaan, lalu perasaan menjadi perilaku. Lalu apa hubungannya antara neuron, sel syaraf dengan koneksinya yang namanya sinapsis dan lain sebagainya. Itu dipelajari di neuroscience. Tapi Bapak Ibu nggak usah takut. Saya nggak akan pakai bahasa-bahasa itu ya. Itu hanya bahasa-bahasa kedokteran yang mungkin saya bisa quote, tapi tidak akan saya gunakan di kelas nanti. Karena ini benar-benar kelas terapan Bapak Ibu, bukan kelas kedokteran. Ya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan praktik kepemimpinan dan mendorong kinerja organisasi yang lebih baik. Organisasi paling kecil adalah keluarga, Bapak Ibu. Ya. Dan yang pasti adalah meningkatkan kesehatan mental. Bagi siapa? Bagi kita sebagai pemimpin dan juga para tim. Yang bikin orang-orang jadi merasa nggak sehat mental itu kan cuma satu, Bapak Ibu, dalam kerjaan. Stres. Stres itu jadi burnout, begitu kan? Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, dia ini adalah seorang dokter Bapak Ibu. Dia memiliki banyak penelitian dan dia punya teori yang akan saya jadikan pendekatan saya untuk bisa membagikan keilmuan yang luar biasa dahsyat ini kepada Ibu. Nama teorinya adalah l'approche neurocognitive et comportementale. Itu bahasa Prancis. Dan Jacques Frodin ini adalah seorang Prancis juga dan semua penelitian dalam bahasa Prancis. Saya sudah terjemahkan ke dalam Indonesia dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan nih ya dalam kepemimpinan di sini ya. Nah, neurokognitif ini NBA saya sebutnya. Neurocognitive and behavior ini approach ya, itu ada 3 hal. Yang pertama, yang atas Bapak Ibu. Itu bicara mengenai fungsi otak dan perilaku. Intinya ANC ini berupaya bagaimana kita itu paham struktur otak yang mempengaruhi tindakan, ya kalau diurutin pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya. Bagian otak mana? Lalu gimana nguliknya gitu Bapak Ibu? Ya. Sehingga apa? Sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk bisa ngulik itu kita perlu paham yang namanya teori sistem ganda. Otak kita ini punya 2 sistem. Sistem otomatis dan sistem adaptif. Sistem otomatis itu primitif, responsif, reaktif ya, dan efisien energi Bapak Ibu. Biar gampang. Ya. Kalau saya lanjutin dulu. Sistem adaptif itu lebih modern, lebih lambat dan memerlukan banyak energi. Intinya apa? Sistem otomatis itu bicara emosi kita Bapak Ibu. Sistem adaptif itu bicara mengenai logika, rasional kita. Sehingga gini Bapak Ibu, kenapa dibilang sistem otomatis? Coba Bapak Ibu, ada orang bikin kita kesel. Kita marah duluan Bapak Ibu. Marah. Baru belakangan mikir, ngapain ya saya marah? Nyape-nyapein diri. Oh ternyata maksudnya dia itu. Aduh saya udah marah duluan. Nah jadi sistem otomatis ini cepat speednya. Sehingga ketika ada stimulan dari luar. Ada yang ngulik kita, yang nyolek kita gitu ya. Ngamuk duluan kita Bapak Ibu. Mikirnya belakangan. Kalau zaman dulu bilang tabok dulu, tanya kemudian gitu loh.
gitu kan. Karena apa? Tabok itu bicara emosi, tanya itu bicara logika. Tapi terlambat, tanyanya belakangan. Jadi makanya sering terjadi apa? Salah paham dan lain sebagainya. Itu karena apa? Sistem otomatis yang selalu otomatis. Adaptif ini itu harus dibikin aktif Bapak Ibu. Ibaratnya kalau Bapak Ibu naik mobil, ya. Kalau dulu kita mobilnya mobil manual, masukin gigi 1, gigi 2, injek kopling dan lain sebagainya. Itulah sistem adaptif. Perlu ada effort atau usaha dari kita buat lebih. Ya beda sama mobil matic, cuman injek gas, belok kiri kanan pakai nggak pusing gitu kan. Itu otomatis. Tapi sistem manual itu lebih kencang Bapak Ibu. Kalau senang naik mobil, kalau senang balapan Bapak Ibu, itu pasti sukanya mobil manual. Karena apa? Lebih kencang, lebih enak. Kalau mau ngelewatin bus itu ya kalau naik mobil manual itu lebih responsif dia gitu kan. Nah, sama ya, metaforanya seperti itu. Nah, sehingga apa? Implikasinya ini bisa di bisnis Bapak Ibu. Ya kan? Kita bisa lihat kenapa tuh manusia tuh kadang-kadang bertindak harusnya begini kok enggak, tapi malah melakukan hal lain. Gitu kan. Ini terjadi yang namanya cognitive bias gitu ya. Itu kenapa? Nah, ini namanya ada sistem otomatis, ada sistem adaptif ya. Ini buat Bapak Ibu yang pernah ikut neurobisnis saya, pernah ikut neuromarketing saya, ya kan? Itu paham apa maksud saya, ya. Tapi Bapak Ibu yang belum paham, ikut neuro leadership ini, ya pasti akan paham nanti, ya Bapak Ibu. Oke, aplikasinya banyak Bapak Ibu. Untuk psikologi klinis bisa, untuk pendidikan bisa, dan terutama adalah untuk bisnis kita Bapak Ibu ya. Jadi kita fokusnya ke yang tengah aja, kita nggak ke kiri nggak ke kanan nih Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini ada otak kita Bapak Ibu ya. Ada otak kita yang apa namanya saya kasih warna. Ada 4 warna ya. Yang pertama itu namanya reptilian brain yang warna merah. Ya, biar Bapak Ibu gampang ingat kita bilangnya otak belakang lah gitu ya. Reptilian brain ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai reaksi kita ketika menghadapi bahaya. Ya, Bapak Ibu, ya, saya yakin banyak yang sudah L1, L2, bahkan L3. Bu Cut Nova malah udah L4 gitu ya. Reptilian brain ini bicara mengenai fight, flight, sama freeze, Bapak Ibu. Ketika ada bahaya, kita mau lawan, mau kabur, apa mau diam aja. Kemudian ada paleolimbic brain. Ya, paleolimbic brain ini bicara mengenai apa? Self confidence dan juga tingkat bagaimana kita bisa mempercaya orang lain. Trust, percaya, tingkat kepercayaan kita. Neolimbic brain bicara apa? Bicara mengenai motivasi kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu ikut neuro leadership ini, kelas yang sesungguhnya ya, itu di neolimbic akan ada 8 tipe pemimpin dan 8 tipe employee atau 8 tipe pegawai Bapak Ibu. Bisa dilihat masing-masing. Kalau paleolimbik akan ada 4 tipe. Reptilian brain akan ada 3 tipe. Ya. Dan terakhir adalah prefrontal brain. Yaitu apa? Yaitu logika kita Bapak Ibu. Prefrontal cortex atau prefrontal brain atau otak depan ya. Jadi kalau yang ada kata limbiknya kita sebutnya otak tengah. Reptilian brain yang merah itu otak belakang. Nah, kalau yang apa? Kalau yang biru itu kita sebutnya prefrontal cortex atau prefrontal brain. Ya, jadi kalau lihat yang warna merah itu yang istilahnya yang purba gitu ya. Kalau yang warna hijau itu lebih modern. Tapi sebenarnya neo dan paleolimbik ini dua-duanya bekerjanya bersamaan. Ya sebenarnya bukan cuma dua ini. Semua otak ini bekerja bersamaan. Hemisfer kiri dan kanan, kemudian keempat bagian ini itu semuanya bekerja secara simultan alias bersama-sama. Di hari pertama Bapak Ibu, saya pasti akan melakukan introduksi. Kita mau belajar apa. Kemudian saya akan bahas mengenai hardware. Barusan saya jelasin tuh hardware otak manusia itu apa aja isinya. Lalu saya akan bahas stres Bapak Ibu. Kenapa kita stres? Lalu gimana caranya supaya kita bisa ngenalin stres itu ya. Nah, 4 section otak manusia tadi udah saya jelasin. Fight,
reptilian brain saya sudah jelasin tadi, nanti akan lebih detail lagi. Kemudian motivasi ada dua Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Lalu saya akan kasih tahu juga mode otomatis yang tadi saya bilang, sistem otomatis dan sistem adaptif atau mode adaptasi otak ini, itu cara nguliknya supaya bisa pindah-pindah gimana otak kita. Jadi kalau ngelihat anak buah kita lagi malas-malesan, ya biasanya kita ngamuk, itu mode otomatis. Tapi kalau mode adaptasi, kita langsung berpikir, nih anak kenapa malas, kenapa tidur, kenapa malas. Kita akan cari tahu apa sebabnya. Lalu mencari penjelasan yang logik. Sehingga apa? Emosi kita bisa teratasi. Kita tidak marah-marah sama dia. Sehingga apa? Anak buah kita menjadi lebih respect. Gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, ya banyak pemimpin lah ya yang saya lihat di sekeliling saya gitu ya, yang katanya pemimpin gitu ya. Itu kalau anak buahnya buat salah Bapak Ibu, itu ngata-ngatain Bapak Ibu, kebun binatang keluar semua gitu kan. Malah lebih gila lagi gitu kan, kata-kata yang seharusnya nggak diucapkan, eh, diucapkan gitu ya, seperti orang tidak punya pendidikan yang tinggi gitu kan, padahal mereka itu pendidikannya tinggi gitu ya. Nah ini adalah mode otomatis Bapak Ibu ya. Itu. Lalu terakhir saya akan bahas mengenai tipologi pemimpin yang tadi 8 itu. 8 ini kita adalah kombinasi dari 2 sampai 4. Mungkin ada yang 6. Kita itu kombinasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa identifikasi, oh saya ini tipe yang ini, tipe yang itu. Oh karena saya tipe ini, saya harus melakukan strategi apa. Itu ada di sini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu ini ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Mereka ini siapa? Nah ini adalah The Beatles ya Bapak Ibu. The Beatles ini adalah band rock yang legend sampai hari ini pun, walaupun yang masih hidup Paul McCartney dan Ringo Starr, tapi mereka masih dapat duit. Termasuk keturunannya George Harrison dan keturunan John Lennon pun masih dapat duit dari lagu-lagunya mereka sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi ini legend. Tidak ada orang yang tidak kenal The Beatles gitu ya, kalau memang dia suka sama rock and roll gitu ya. Nah gini ceritanya Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh ya mengenai yang namanya adaptive mode tadi itu. Pada tahun 1962 ya, di tahun baru Bapak Ibu ya, The Beatles ini main 15 lagu untuk satu perusahaan rekaman yang namanya Decca Bapak Ibu ya. Decca ini menolak Bapak Ibu. Kenapa menolak? Karena pada zaman itu band yang semuanya pakai gitar itu tuh dianggap apa ya? Dianggap sesuatu yang nggak bakal aku punya lah. Apa ini? Band semuanya pakai gitar sama drum satu, bakal apaan? Nggak bakal laku ini, ya kan? Ini udah zaman dulu punya nih, gitu kan? Ini mah tahun tua lah gitu ya. Tahun 1962 tahun tua, dibilang tahun tua mungkin 1901 kali maksud dia ya gitu ya. Gitu ya. Wah, luar biasa, ditolak Bapak Ibu. Ya kan? Harusnya dia terima tapi ditolak. Karena apa? Emosional. Mode otomatis, emosional. Dia pikir ini nggak bakal aku punya. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa audisi Decca ini, Beatles ini itu tuh dikenal sebagai blunder monumental. Monumental blundernya dalam industri musik. Karena apa? Keputusan Decca itu ya kan, dengan alasan grup dengan gitaris itu udah nggak populer lagi. Beatles tidak akan punya masa depan. Itu Beatles akhirnya tanda tangan dengan EMI. EMI gitu ya. Labelnya Parlophone. Dan sekarang Bapak Ibu, nyesel nggak Decca itu? Nyesel Bapak Ibu. Karena apa? Dulu dia tidak bisa memindahkan mode otomatisnya dia ke mode adaptifnya dia. Dari limbic sistemnya dia menuju ke prefrontal cortexnya dia. Ini salah satu blunder monumental gara-gara tidak mau switching mode otaknya dia, ya. Sama aja dengan dia Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahunya beliau ini kondisinya sudah botak gitu ya, pakai kacamata gitu ya. Beliau ini Steve Jobs. Steve Jobs dulu dia bekerja di perusahaan namanya Atari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seumuran atau lebih tua dengan saya pasti paham dulu itu game, konsol game ya, itu ada yang namanya Atari Bapak Ibu. Zaman itu Atari itu kalau ada yang punya
Itu orang kaya Bapak Ibu. Ya kan? Zaman dulu boro-boro beli gituan. Beli game watch yang gitu aja susah gitu kan. Mahal gitu kan zaman dulu kan. Nah, si Steve Jobs ini itu nanya bersama dengan Wozniak ya. Dia kan berdua tuh bikin Apple gitu ya. Dia nanya ke Nolan Bushnell di Atari. Dia bilang, saya kepengen bikin satu komputer buat di rumah. Diketawain sama si Nolan Bushnell. Hah? Komputer di rumah? Ngimpi kamu gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Ini bakal jadi masa depan. Nggak bakal jadi masa depan. Udahlah, nggak mau saya. Nah, tapi nggak pantang mundur si Steve Jobs. Dia bilang, ya udah dah, nih, saya udah bikin prototipenya. Tolong kalau misalnya Mas Nolan mau gitu kan, Mas bolehlah cemplungin 50.000 dolar ke tempat saya. Saya bikin nih perusahaan baru nih, namanya Apple Computer. Mau nggak? Hah? Apple Computer? Nggak bakal bisa ngalahin Atari-nya saya lah kamu. Udah nggak usah. Karena apa? Karena sekali lagi emosi Bapak Ibu. Merasa emosi bahwa perusahaan dia udah paling hebat. Perusahaan dia paling luar biasa. Dia yang menguasai pasar game konsol pada saat itu. Dan komputer kan belum ada saat itu. Kalaupun ada komputernya gede banget dulu itu tahun tahun ini gitu ya luar biasa. Mungkin tahun 70-an 80-an gitu ya. Komputer tuh segede ruangan Bapak Ibu ya. Segede ruangan gitu kan. Enggak, kalau komputer tuh segede gitu. Kalau komputer cuma segini doang bisa ditaruh meja mah itu bukan komputer namanya, digituin gitu kan. Apa yang terjadi? Nyesel Bapak Ibu. Sama. Hanya karena tidak bisa memindahkan mode otomatis yang emosional ke mode adaptif yang rasional. Itu Bapak Ibu ya. Nah, saya juga ingin kasih sedikit sedikit pandangan. Apa bedanya dominan sama leadership, Bapak Ibu? Ya. Nah, sekarang boleh nih Bapak Ibu ya buka buka ininya nih, buka mic-nya gitu ya. Terutama Bapak Ibu yang belum ikutan saya punya neurobisnis sama neuromarketing ya. Eh, apa bedanya dominan sama leadership? Apakah beda atau sama Bapak Ibu? Kalau beda, bedanya apa? Boleh ada yang buka mic Bapak Ibu? Silakan. Biar saya juga bisa ngukur Bapak Ibu. Mas Sopan bisa dibantu? Kalau dominan itu, selamat malam Pak. Malam, 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 malam Nah, Mas. kalau dominan itu dia pribadi Pak. Jadi Pribadi ya. Jadi kalau ya, ya. Kalau leadership dia hanya memimpin aja Pak. dominan itu pribadi, kalau leadership Ya, memimpin. maksud saya dominan tuh jadi apa ya? Bisa menyeluruh lah. Leadership itu dia memimpin saja Pak. Kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini ada yang resen nih. Maaf nih, Silakan. Yang saya resen Kiki Kala ya. Sorry. Silakan. Mas atau Mbak Kiki Kala. Waduh. Mbak Kiki. Mbak. Kalau menurut saya dominan itu dia fokusnya untuk egois ke diri sendiri, sedangkan leadership adalah contoh kepemimpinan yang baik. Kalau dominan biasanya pemimpin yang hanya ingin didengarkan sendiri, tapi tidak mau mendengarkan anak buahnya. Sedangkan leadership itu melihat menyeluruh. Maksud saya Menyeluruh ya. seperti itu. Baik, Ya. terima kasih. Pak Abu, silakan Pak Abu. oh ya, kalau menurut saya itu kalau dominan itu enaknya diri lah. Tapi kalau leadership dia itu mengayomi. Jadi memberikan contoh, bisa mengayomi bawahannya atau leader. Sifat kepemimpinannya itu tertonjol sehingga dia bisa memberikan contoh teladan kepada bawahannya. Tapi kalau tadi dominan, dia itu ego ya sih. Dia mau nyaman sendiri aja, enak sendiri gitu. Jadi tidak bisa memberikan suatu contoh ya. Jadi nggak cocok. Ya begitulah, sederhana seperti itu, Master. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Abu. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau nanti
Bapak Ibu ikut di kelas saya akan bahas khusus di bagian paleolimbik. Dominansi ini artinya apa? Dominansi ini artinya terlalu banyak, terlalu tinggi atau overdosis ya, self confidence. Rasa percaya diri yang terlalu tinggi itu menjadi dominance, gitu ya. Sedangkan leadership, ya. Nah, supaya gampang, saya akan kasih perumpamaan Bapak. Ini singa Bapak Ibu, ya kan? Singa yang mimpin itu yang jantan, apa yang betina Bapak Ibu? Betina. Betina. Yakin Pak? Yakin? Yakin. Pak Ibu yang lain setuju nggak sama Pak Labil tadi? Kayaknya betina. Pak Budi, wah luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Setuju. Bang Jaya bilang apa? Setuju. Betina, Pak. Betina. Ya. Pokoknya bilang betina. Yakin nih kita mau dipimpin ibu. Jantan, Pak. Jantan. Di mana-mana jantan. Jantan. Oke. Ya. Jantan dong. Jantan. Nah, betina. Wah nggak terima. Jantan, Pak. Nggak terima nih Pak. Jadi jantan apa betina yang betul nih? Betina. Betina. Jantan. Betina. Betina yang nyari. Betina. Betina. Yang resen. Di rumah juga aja yang jantan, Pak. Ya. Di rumah kan yang pemimpinnya jantan. Jantan tukang makan doang. Jadi ada yang betina, ada yang kan ya. Oke. Betina yang cari makan. Oke. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau bicara mengenai singa nih ya. Kalau yang bilang jantan berarti itu udah kepengaruh sama film Lion King-nya Disney. Ya. Karena apa? Di situ kan Mufasa, Simba itu kan raja yang jantan ya. Tapi dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan singa yang sebenarnya itu yang jadi leader itu adalah yang betina. Kenapa? Dia yang cari makan, dia yang berburu, dia yang cari air, dia yang lindungi anak-anaknya. Jadi fungsi cari makan, fungsi melindungi, fungsi apa ya istilahnya fungsi-fungsi utama itu betina. Betul yang bilang betina itu betul sekali Pak. Gitu. Nah, terus jantannya ngapain? Jantan itulah yang namanya dominan Pak. Karena apa? Si jantan cuma diam aja. Begitu betinanya dapat mangsa, dia akan persilahkan, monggo Doro, silahkan makan. Jantannya ya. Iya, makan duluan Pak. Gitu kan. Jadi singa betina akan persilakan singa jantan untuk makan duluan. Dapat privilege atau dapat hak prerogatif untuk makan duluan. Bukan singa betina. Lalu apalagi tugasnya singa jantan selain makan duluan Bapak Ibu? Kawin. Nah, kawin Bapak Ibu, berkembang biak Bapak Ibu, benar. Kawin makan enak kan? Nah, apa yang kau dustakan tuh Bapak Ibu ya? Kerjaannya cuman kawin sama makan. Gak usah kerja, nggak usah ngapain. Enak jadi singa jantan Bapak Ibu. Ya. Gitu juga dengan gajah Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang pemimpinnya gajah ini laki apa perempuan? Jantan atau betina? Perempuan. Kenapa perempuan? Kenapa begitu? Dari sini aja kelihatan Bapak Ibu, yang jalan di sebelahnya itu anaknya. Anak itu kan nempel sama induk Bapak Ibu, bukan nempel sama bapaknya. Kan saya tadi udah bilang di depan. Ibu itu pemimpin karena apa? Karena anak itu dekatnya sama ibu. Bapaknya kan kerja ya kalau kita ya. Tapi sama, gajah itu sama kayak singa. Gajah jantan kerjaannya cuma kawin sama, ya udah kalau si gajah sebagai pemimpin cari sumber air, ya dia ikut. Cari sumber rumput, ya dia ikut. Kalau ada manusia mau ganggu mereka, betina yang galak. Betina yang galak. Bukan jantan yang galak. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi udah paham nih bedanya dominan sama leadership. Karena kita kalau bicara leadership itu ada satu usaha atau effortnya mereka untuk melindungi dan tanda kutip menafkahi gitu ya kelompoknya. Ya, itu adalah bedanya dominans dengan leadership. Di hari kedua saya akan jelasin mengenai program yang diinstal
secara genetik otak kita. Kalau tadi kita bilang otak kita adalah sebuah hardware atau komputernya. Nah, kalau kita beli komputer Bapak Ibu Mac ataupun yang bukan Mac itu sering sudah diberikan operation system Windows atau Mac OS ya. Sama kayak kita beli handphone, itu juga sudah ada Android atau sudah ada iOS-nya gitu kan kalau sekarang gitu kan. Nah, itu namanya adalah pre-installed program di komputer atau handphone. Nah, kita pun juga ada, secara genetik kita ada. Gitu. Apa? Ya, nanti saya akan bahas lebih dalam. Karena gini Bapak Ibu, kenapa saya nggak bisa jawab? Karena kita perlu 4 hari kali 2 jam Bapak Ibu. 8 jam kalau offline Bapak Ibu ini, seperti L1 Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai relational stress management. Bagaimana kita mengatasi yang namanya stres secara relasional. Stres orang lain artinya Bapak Ibu ya, stres anak buah kita. Kalau anak buah begini berarti artinya itu dan kita harus atasinya begini. Saya akan lebih dalam nanti di reptilian brain. Karena reptilian brain itu selain fight, flight sama freeze itu kan kalau menghadapi bahaya. Kalau ada bahaya mau lawan, mau kabur apa mau diem aja. Tapi kalau dia tidak sedang menghadapi bahaya, sedang dalam keadaan aman, cuma 3 juga Bapak Ibu. Avoid danger, menghindar akan bahaya, avoid starvation, menghindar akan kelaparan, dan sebenarnya ada satu lagi, namanya adalah procreation atau berkembang biak. Cuma berkembang biak ini lebih kita akan gunakan di neuromarketing. Di neuro leadership kita nggak ada urusannya sama kawin berkawin, jadinya ya nggak bisa dibahas Bapak Ibu ya. Tapi ada juga yang namanya herding, hidup berkelompok, seperti orang purba. Kalau orang purba kita punya nenek moyang itu jalan sendirian, ketemu satu serigala, mati dia Bapak Ibu. Tapi kalau dia berkelompok, ber-20, ber-30, ketemu serigala satu, serigalanya yang mati Bapak Ibu. Jadi itu adalah herding namanya. Lalu apa? Uang. Nanti saya akan bicara mengenai uang dan kekuasaan ya. Apa yang fenomena yang sekarang ini terjadi, itu nanti saya akan bahas. Fenomena menjelang Pilpres ya Bapak Ibu maksud saya, yang disebut polarisasi politik ya. Itu nanti saya akan ceritalah sedikit-sedikit ya. Lalu kalau tadi ada tipologi pemimpin, ini tipologi kepribadian tim kita, anak buah kita. Saya akan sedikit berikan nanti di sini. Oke, ini hari kedua Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya bicara stres Bapak Ibu ya, stres itu kan sebenarnya kan penyakit menular visual. Bapak Ibu coba deh lihat deh. Bapak Ibu kalau lagi di rumah gitu ya, nggak usah di rumah deh, di kantor gitu ya. Ya oke lah di rumah, terus kita pergi ke kantor. Gitu. Terus kita lihat bos kita kayaknya stres gitu kan, bete gitu. Kita ikut-ikutan bete Bapak Ibu. Sama aja kalau kita pulang ke rumah ngelihat istri atau suami kita lagi bete, kita ikutan bete juga. Karena apa? Otak kita, reptilian brain kita langsung menganggap pemandangan tersebut itu adalah bahaya. Jadi otomatis reptilian brain kita akan melakukan hal yang sama, yaitu apa? Mau apa? Mau kabur, mau lawan, apa mau diam aja. Reaksi atau reaktif terhadap bahaya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, seringkali kita ini adalah penyebab stres tersebut sebagai pemimpin. Entah di keluarga, entah di kantor. Kita sering melakukan yang namanya manajemen by fear. Kita melakukan manajemen dengan menimbulkan ketakutan, teror. Iya kan? Kalau zaman dulu ya kalau sekarang kalau Bapak Ibu tahu ya, ada satu negara yang khusus, negara kecil gitu ya, nggak terlalu besar gitu ya, tapi dia melakukan manajemen by fear. Bapak Ibu tahu nggak negara apa? Boleh open mic Pak. Apa manajemen by fear? Dia memimpin dengan menggunakan ketakutan. Negara apa Pak? Komunis. Korea Utara. Komunis. Korea Utara. Dia melakukan manajemen by fear. Dikit-dikit tembak. Ya kan? Nah, ini gitu juga dengan perusahaan Bapak Ibu. Ada juga orang-orang yang sama kayak beliau itu. Ancam, berteriak.
Bahkan melecehkan juga sering Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang ada kantor yang bosnya itu sering melecehkan karyawan wanitanya. Gitu ya. Nah, itu ada manipulasi, menekan, merendahkan, itu namanya manajemen by fear. Kalau nggak mau ikutin apa maunya saya pecat. Dan kamu saya akan pastikan kamu tidak akan dapat pekerjaan lagi. Nah, kan gitu. Siapa yang berkuasa di sini? Kamu harus ikut. Nah, kalau udah kayak gitu, rame-rame tuh pada demo. Nah, kalau udah di demo, dikonfrontasi, bilangnya apa? Ah, saya kan cuma bercanda gitu aja, baper. Gitu, Pak. Ya, itu manajemen by fear seperti itu. Ini RSM tadi, ya kan? Bagaimana kita menghadapi stres terjadi pada anak buah kita dan bagaimana kita mengenali tanda-tandanya dan juga bagaimana kita melakukan hal yang tepat buat mengurangi kalau tidak bisa menghilangkan mengurangi kadar stres mereka ya. Ini adalah RSM Bapak Ibu ya, Relational Stress Management. Nah, kalau bicara avoid danger Bapak Ibu, kalau di perusahaan itu apa? Otaknya mereka itu pasti akan resistensi dengan perubahan. Karena yang namanya perubahan itu oleh otaknya kita itu dianggap sebagai bahaya. Itu pasti nggak mau berubah. Dan pasti juga kurang inisiatif. Kenapa? Kalau ada inisiatif berarti ada perubahan Bapak Ibu. Namanya inisiatif, initiate, memulai. Artinya apa? Itu ada yang berubah. Entah berubah dari sisi kualitas kerja, entah berubah dari sisi kuantitas, lebih lama gitu ya kerjanya gitu ya. Apapun ya kan. Dan sebenarnya kalau kita mau mau mereka itu mau berubah dan mau berinisiatif, kita sebagai pemimpin butuh melakukan repetisi. Bapak Ibu yang udah ikut L1, L2. Repetisi itu adalah salah satu cara buat apa? Menonaktifkan filter mental kita kan? Sehingga apa? Pada saat kita mau melakukan perubahan, terus-terusan diomongin lama-lama jadi program dan akhirnya menjadi kebiasaan, Bapak Ibu ya. Dan hidup berkelompok Bapak Ibu ya. Avoid danger. Makanya kalau di kantor itu banyak geng-gengan Bapak Ibu. Ada geng anak finance, ada geng anak marketing, ada geng apa? Geng-gengan. Kenapa? Kalau dia sendirian tidak ngegeng, dia akan terancam. Nggak ada kelompok yang membela dia. Ini herding, hidup berkelompok Bapak Ibu ya. Dan ini empat ini adalah kaitannya dengan avoid danger tadi. Nah, kalau menghindari lapar Bapak Ibu. Kalau zaman purba itu kan bicaranya apa? Cari makan ya Bapak Ibu ya. Berburu, mancing ikan gitu ya. Ya kalau ngomong orang-orang bangsa kanibal ya makan sesamanya begitu ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Sampai sekarang juga ada, cuman kita nggak tahu aja di mana. Nah, gitu kan. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, apa iya demi makanan kita berkelahi? Ya kan? Apa iya? Kita ini bicara sekarang itu bukan makanan lagi, tapi uang Bapak Ibu. Dan kekuasaan Bapak Ibu. Adik kakak aja bisa tusuk-tusukan cuman masalah duit. Yang tadinya adalah sahabat baik, ketika bicara tentang berkuasa, bisa berbalik. Ya kan? Yang tadinya kawan menjadi lawan. Yang tadinya lawan bisa menjadi kawan. Sehingga namanya apa? Ketika kita manusia itu bicara avoid starvation. Bicaranya apa? Politik. Politik itu asal katanya dari situ. Gitu kan? Dari avoid starvation ini. Gitu kan? Mau politik perusahaan, mau politik negara, mau politik apapun. Itu bicaranya cuma masalah dua aja. Kekuasaan. Kalau berkuasa punya uang banyak. Udah itu aja. Simple kalau zaman sekarang. Nah, di hari ketiga Bapak Ibu, saya akan bicara mengenai pengalaman masa lalu. Mengenai bagaimana mengelola neolimbik. Saya juga akan ajarkan mengenai satu tools Bapak Ibu, satu perangkat yang namanya Socratic Questioning Method. Saya akan ajarkan juga mimetism ya. Ini lebih detail nanti di neurocommunication karena ini bicara NLP Bapak Ibu, mimetism ini. Bagaimana kita melakukan employee engagement atau apa ya, koneksi mental dengan karyawan kita. Apa sih yang disebut dengan ramuan malaikat angel cocktail itu apa?
Lalu ada yang namanya marshmallow eksperimen. Eksperimen marshmallow zaman dulu. Ya, apa itu? Lalu apa itu yang disebut dengan instant dan delay gratification? Gratification itu adalah satu apa ya? Kalau orang bilang sekarang gratifikasi gitu ya. Mau sekarang apa besok gratifikasinya? Ada Dunning-Kruger effect. Ada apa bedanya obsesi sama passion? Lalu apa itu workaholic? Kenapa terjadi di anak buah kita workaholic itu? Ya ini sekilas di hari ketiga Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ya kita sekarang ini harus sadar bahwa kita ini memandang dunia itu secara subjektif Bapak Ibu. Apapun yang kita pandang itu subjektif. Karena apa? Kita mengalami hal tersebut di masa lalu. Subjektivitas ini dipengaruhi sama pengalaman kita di masa lalu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya bilang seperti ini, segala sesuatu adalah netral sampai kita memaknainya dengan suatu emosi tertentu yang kita ambil dari masa lalu kita Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu dalam nih artinya nih gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu sama satu situasi, itu Bapak bisa maknainya dengan jelek atau bagus berdasarkan dulu zaman waktu kecil ngadepin masalah kayak gini atau situasi kayak gini dulu ngadepinnya gimana. Bagus apa nggak bagus dulu. Nah itu jadi anchor dan sekarang ini kita artikan dengan emosi yang sama Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu ada gambar ini nih. Ini enak apa nggak buahnya ya? Open mic dong Bapak Ibu. Enak banget. Enak nggak? Enak, Master. Enak ya? Lagi dong. Enak ya? Wah mantap. Oh, lagi. Mantap Enak. itu. Hah? Ada Enak yang- bagi yang suka baunya. Siapa Yang yang nggak ngomong suka baunya nggak enak. nggak enak? Masa sih? Duren potong, duren musangking loh ini. Sangat enak. Hah? Wah, Sangat-sangat enak. tuh. Enak sekali. Enak sekali ya. Nggak usah dikasih, Master. Sekarang gini Bapak Ibu. Mau. Bapak Ibu sekarang lihat buah ini dagingnya ya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan buah durian ini saya bawa ke depan Bapak Ibu dan Bapak Ibu pegang dengan tangan Bapak Ibu lalu masukkan ke mulut. Sekarang rasakan, bayangkan dan rasakan bagaimana rasa nikmatnya. Bagaimana enaknya yang nggak suka. Bagaimana rasa yang enak buat yang suka. Nah sekarang ada yang enak, ada yang enak. Enak Saya sama itu beda tipis ya Bapak Ibu ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu dipengaruhi sama masa lalu. Biasanya yang suka duren, orang tuanya suka duren juga. betul. Kalau yang nggak suka duren, biasanya orang tuanya menghindari duren. Biasanya. Atau punya pengalaman buruk sama duren. Gitu kan. Karena nggak punya duit. Ah, bisa jadi juga kan. Apalagi duren blackthorn tuh yang dari Malaysia. Wah, yang sekilonya 500.000 Pak. Itu luar biasa itu Pak. Cantik. Hah? Nah, itu durian ini aja udah beda pendapat. Berapa orang yang beda pendapat enak nggak enak kan? Karena apa? Karena masa lalu Bapak Ibu. Sama aja sama ini Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang suka kucing, suka anjing, suka melihara ya, bukan suka makan. Ya ingat, ini bukan buat dimakan. Ya. Ada juga yang nggak suka, alergi bulunya, nggak suka baunya, gitu ya. Semuanya itu masa lalu. Saya nggak suka anjing, kenapa? Dulu pernah digigit anjing. Saya nggak suka kucing, kenapa? Dulu muka saya pernah dicakar kucing. Ada trauma-traumanya. Semuanya itu karena masa lalu kita, Bapak Ibu. Nggak ada sesuatu program yang tidak diprogram oleh masa lalu kita. Di luar dari genetik, dari yang diturunkan dari orang tua kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, Socratic questioning method ini diciptakan sama seorang filsuf Yunani namanya Socrates. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kita beragama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Itu yang memperkenalkan konsep beragama itu dia ini, si Socrates. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bikin kelas Law of Attraction, saya akan bawakan itu nanti ya. Nah, caranya gimana pakainya tools ini? Bapak Ibu, setiap kali ada customer atau anak buah atau apa yang curhat, itu kita selalu gunakan gunakan pertanyaan sebagai jawaban. Jadi kita selalu nanya sama dia. Supaya apa? Supaya orang tersebut terangsang kritisnya, pemikiran kritisnya, dan juga apa?
dan juga kita dapat informasi yang lebih dalam. Kita gali informasinya Bapak Ibu. Ya, ini bisa digunakan juga sih kalau Bapak Ibu seorang hipnoterapi ya. Hipnoterapi ini bisa menggunakan ini gitu kan. Tanya terus gitu kan. Tapi ya gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mau cespleng gitu ya, tools ini digunakan. Bapak Ibu mesti apa? Building rapport dulu sama orang itu. Bina keterhubungan dulu. Dapetin chemistry-nya dulu sama orang itu. Baru pakai ini. Gitu kan. Kalau enggak, ya bisa juga. Tapi enggak akan sedahsyat kalau Bapak Ibu sudah dapat chemistry-nya. Ini ya. Caranya gimana? Nanti kita lihat di kelas Bapak Ibu ya. Nah ini employee engagement. Bagaimana Bapak Ibu? Saya mau perkenalkan jamunya para malaikat ya. Yang pertama namanya oksitosin Bapak Ibu. Ini adalah hormon di otak kita ya yang diproduksi kalau Bapak Ibu lagi peluk-pelukan sama istri, sama suami, peluk anak, cium pipi anaknya. Kalau yang suka binatang peliharaan gitu ya, peluk kucingnya, peluk anjingnya atau dielus kepalanya gitu ya. Itu hormon oksitosin. Termasuk anak-anak kita, terutama anak perempuan, yang peluk-peluk boneka beruangnya, itu keluar hormon oksitosin di situ. Ya, ini makanya disebut hormon cinta Bapak Ibu, oksitosin ini. Lalu ada yang namanya dopamin Bapak Ibu. Dopamin ini adalah hormon yang terkait sama kecanduan Bapak Ibu. Ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut di kelas ya, karena apa? Hormon dopamin ini itu adalah hormon yang diproduksi luar biasa oleh otak ketika kita kecanduan sesuatu. Apa nyandu apa? Bisa nyandu makanan manis, bisa nyandu apa ya, heroin gitu ya, kalau yang jahat gitu ya. Nyandu rokok Bapak Ibu, nyandu apa film porno Bapak Ibu ya, kecanduan seks ya, itu hormon dopamin semua. Kecanduan apa lagi Bapak Ibu? Kecanduan orang juga bisa Bapak Ibu. Ketika ketemu sama orang gitu ya, yang kita suka gitu ya, kalau yang masih muda itu, yang masih naksir-naksiran itu kan, ketemu sama dia, wah luar biasa happy gitu kan. Itu hormon oksitosinnya sama hormon dopaminnya itu banjir di otaknya dia Bapak Ibu. Banjir gitu kan. Karena apa? Yang satu nyandu gitu kan. Kepingin ketemu tiap hari. Aduh rasanya kepingin ketemu terus. Itu hormon dopamin. Itu lagi sakau istilahnya kalau orang apa itu namanya sakau tuh kalau orang lagi apa kecanduan obat gitu ya. Dia sakau ketemuan. Nah, begitu ketemuan dopaminnya banjir, ditambah oksitosin. Terus ada lagi endorfin. Endorfin ini adalah painkiller, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak apa ya misalnya sedang aktivitas lah gitu ya, lagi happy-happy, pesta tahun baru misalnya. Pesta tahun baru, rame-rame gitu kan. Wah, dansa-dansa, joget-joget, apalagi tiup trompet gitu ya di jam 12 gitu ya. Tiba-tiba selesai itu pulang ke rumah, buka sepatu, kakinya berdarah luka. Lihat di lengan, kok ada baret. Tapi kok nggak dari tadi nggak terasa sakit ya? Kenapa sakitnya itu baru sekarang pas saya lihat? Bukan dari tadi. Padahal darahnya udah kering. Artinya lukanya udah dari tadi Bapak Ibu. Itu karena apa? Ada hormon endorfin ini yang keluar sehingga rasa sakit Bapak Ibu tidak terasa. Sampai suatu saat endorfinnya habis, sekalian ngelihat lukanya itu baru terasa. Sama yang terakhir namanya serotonin. Serotonin ini terkait mood Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang lagi, aduh gue lagi bad mood. Itu artinya Bapak lagi, Ibu lagi kekurangan serotonin ini. Ya. Ada juga yang namanya devil cocktail. Jamunya para iblis. Ya, namanya apa? Namanya adrenalin dan kortisol. Bapak Ibu kalau lagi stres itu 4 hormon ini hilang Bapak Ibu. Diganti sama kortisol adrenalin tadi. Jadi adrenalin bikin deg-degan Bapak Ibu. Bikin jantung jadi deg-deg gitu kan. Kortisol itu bikin bete Bapak Ibu. Karena itu adalah hormon stres. Bikin kita pengen ngegebuk orang aja gitu kan. Itu kortisol. Ya Bapak Ibu ya. Nah. Saya lanjut lagi. Dunning-Kruger effect. Nah, kalau tahu dia ini namanya Freddy Krueger Bapak Ibu ya. Ini film Nightmare on Elm Street tapi bukan Krueger yang ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu seorang pimpinan perusahaan
seorang HRD, ya kemudian dapat orang yang melebih-lebihkan kompetensinya mereka atau menganggap mereka tuh nggak bisa apa-apa sebaliknya. Padahal kompetisinya tinggi gitu ya. Itu namanya efek Dunning-Kruger. Ya. Bias psikologis di mana individu dengan kompetensi yang rendah, yang artinya nggak bisa apa-apa, melebih-lebihkan kompetensi atau kemampuan mereka. Sementara mereka yang memang jago, itu malah nganggap mereka nggak bisa apa-apa. Ini ada Bapak Ibu. Ya, namanya Dunning-Kruger effect Bapak Ibu ya. Mau rekrutmen, mau promosi jabatan, ya kan. Nah, micromanagement itu juga, micromanagement tuh bos paling tinggi turun ke pekerja yang paling rendah. Itu micromanagement, terus ngajarin. Ibaratnya direksi perusahaan properti turun ke tukang gitu, so ngajarin dia masang bata gitu kan. Nah, itu namanya micromanagement dalam level yang sangat ekstrim, Bapak Ibu. Ya, itu terjadi seperti itu ya. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana. Nah, hari keempat Bapak Ibu, ini akan banyak bicara mengenai penelitian Bapak Ibu ya. Namanya belajar, kita harus belajar dari pengalaman orang lain lewat apa yang sudah diteliti Bapak Ibu ya. Jadi bukan bikin dalil-dalil sendiri nih gitu kan. Yang pertama ya, kita bicara mengenai lingkungan kita. Kemudian ada yang namanya mirror neurons atau apa? Atau syaraf cermin. Ngapain sih syaraf cermin itu? Ada percobaan namanya Hawthorne effect. Ada yang namanya Asch conformity experiment. Apa itu? Otoritas. Otoritas ini ada dua ini Bapak Ibu, ada dua eksperimen. Yang satu namanya Milgram, yang satu lagi namanya Stanford Prison Experiment. Habis ini saya akan setelkan nanti ya video tentang Stanford Prison Experiment ini. Ada lagi Pygmalion effect, apalagi itu? Golem effect, apalagi itu? Tapi ini semuanya terkait sama pikiran manusia, pikiran kita semua Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan untuk memimpin, bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa ya. Kenapa anak kita mau belajar kalau dia lagi diawasi sama kita. Yang tadinya dia malas, dia jadi rajin belajar karena kita nongkrong deket dia. Kenapa anak buah kita lebih efektif bekerja kalau mereka lagi diawasi sama bosnya? Gitu. Ini Hawthorne effect namanya ya. Dilakukan di tahun akhir 1920-an gitu ya. Nanti kita akan lebih jelas lagi di kelas. Nah, ini Stanford Prison Experiment. Ya. Dulu itu ada seorang psikolog namanya Philip Zimbardo yang ngajar di Stanford University. Stanford ini universitas di Amerika sana. Dia bikin penelitian Bapak Ibu. Bagaimana, dia ingin tahu bagaimana sih kalau orang dikasih otoritas efeknya apa gitu ya. Sehingga dia bikin penjara-penjaraan di dalam universitasnya. Bikin sel penjara seperti penjara beneran di situ. Padahal itu bukan penjara, itu universitas. Lalu dia milih mahasiswanya. Ada yang jadi penjaga, ada yang jadi tahanan gitu kan. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Eksperimen ini harusnya 2 minggu, tapi 6 hari udah dihentikan. Karena apa? Karena banyak yang pada akhirnya mengidap gangguan jiwa akibat eksperimen ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena otoritas yang diberikan sama si Philip Zimbardo ini kepada mahasiswa yang berperan sebagai penjaga itu di-abuse, disalahgunakan, dibuat jadi sesuatu yang jadi seperti mereka udah bukan teman lagi. Padahal mereka mahasiswa kan sama-sama berteman. Tapi akhirnya menjadi apa? Menjadi penjaga dan menjadi tahanan sungguhan Bapak Ibu. Itu adalah efek dari otoritas yang diberikan. Kita coba lihat videonya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu koneksi internet itu cukup bagus ya. Karena video ini bagus. Silakan. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards.
Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too serious? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? What's that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No. Let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. I had no idea it would turn out this way. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah dibuat filmnya beneran sama AFC tadi itu ya gitu ya. Dan ini sangat apa ya ngeri lah gitu ya. Betapa orang kalau dikasih kekuasaan itu luar biasa seperti itu. Ya. Ya, saya akan tutup dengan omongan Ronald Reagan ya, salah satu presiden, mantan presiden di Amerika. Seorang pemimpin yang hebat itu nggak perlu melakukan hal-hal yang hebat. Tapi dia adalah orang yang membuat orang-orang lain membuat hal-hal hebat. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He's the one that gets the people to do the greatest things. Ya, jadi itu adalah penutup dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa join di kelas saya nanti dan menjadi seorang neuro leader. Saya kembalikan, mungkin kita mau tanya jawab. Mas Opan silakan. Baik, ya terima kasih Master Francis untuk materinya pada malam hari ini ya. Nah ini saya yakin nih Bapak Ibu pasti ada beberapa yang ingin bertanya ya. Baik, yang ingin bertanya silahkan open mic. Saya berikan 3 penanya ya Bapak Ibu ya untuk di malam hari ini. Ya, silahkan bisa open mic atau bisa melalui chat ya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Kayaknya belum panas nih, Mas. Siapa ada yang ingin ditanyakan Pak Abu? Ya, saya kasih panas sedikit. Jadi, tadi begitu banyaknya ya informasi-informasi ya yang boleh dikatakan menggetarkan ini, saya punya pikiran nih. Jadi begini, mungkin sederhana saja. Kalau kita melihat sesuatu itu, pasti itu tergantung dengan pengalaman batin kita masa lalu ya, Master. Karena semua itu netral, ya kan tadi. Masalah kemudian yang netral tadi itu kita tanggapi dengan keadaan emosi kita pada saat ini kan. Nah, bagaimana ya idealnya kita mengelola satu input ya, injury atau rangsangan-rangsangan lingkungan itu kan input, kemudian kita melakukan proses. Setelah kita proses baru kita melakukan output. Nah, itu seperti apa yang
sederhananya saja, Bapak, untuk mungkin sebagai pemanasan. Terima kasih, Master. Itu bagaimana kita bisa mengelola diri ya istilahnya Pak ya. Manajemen diri Pak Abu yang tadi saya katakan dalam poin emotional intelligence gitu ya. Ketika kita mendapat satu rangsangan berupa apa yang dilihat atau didengar atau yang dirasakan terhadap kita dari orang lain berupa perilaku. Kita akan melakukan processing di dalam internal pikiran kita dan kita akan menghubungkan kejadian itu dengan masa lalu kita. Ketika kita sudah proses dan menghubungkan, terjadilah perilaku dari kita terhadap proses itu. Yang diartikan kembali sama lawan bicara kita dengan prosesnya dia sendiri, dengan masa lalunya dia juga, sehingga timbul perilaku lagi. Ini muter aja begitu. Ya kan? Itu adalah communication model, NLP communication model seperti itu. Tapi kita bisa kontrol melalui apa? Melalui kita switching. Emosional kita itu adalah automatic mode atau mode otomatis yang setiap hari kita jalan secara otomatis. Autopilot kita itu ada di situ. Emosi tadi itu. Yang tadi saya cerita, kalau ada yang ganggu kita, kita marah dulu. Bukan mikir dulu, tapi marah dulu. Mikirnya belakangan, gitu kan. Nah, tapi ada cara di mana kita membuat logik kita itu lebih main dibanding emosinya, Pak Abu. Nah, ini kita bicara EQ, emotional intelligence, dan emotional intelligence ini akan lebih detail di series 3 di neurocommunication. Tapi sebagai pemimpin kalau punya punya EQ yang baik gitu ya, tentu saja kita bisa memahami orang lain. Karena EQ itu bicara memahami diri dan memahami orang lain. Gitu Pak Abu kurang. Bisa diterima Pak Abu? Iya, jadi sebenarnya nggak mudah ya untuk mengelola ini, berarti ada ilmunya. Sementara kita ini kan hidup artinya ya seadanya ya. Ternyata setelah mengikuti ini, waduh, banyak sekali harus kita perbaiki dengan suatu sains. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Kan banyak sekali para pemimpin kita tuh, waduh. Jadi bukan kita bilang ini sangat-sangat kalau bisa jadikan suatu pendidikan ya untuk para leader ya, terutama di anggota dewan. Mungkin di anggota dewan perlu ada satu season untuk mereka menjadi seorang leadership, kan begitu harapan daripada rakyat memilih mereka untuk duduk dan mewakili. Nah, ini setelah kita melihat ini luar biasa ini ilmu, dan ini banyak tidak didapati oleh para pejabat-pejabat kita yang kita harapkan untuk mengelola negara ini. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Abu Sadi untuk pertanyaannya. Dan silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan satu lagi open mic sebelum kita ke chat ya. Oh ya, oke, kita nanti akan ke chat ya. Ya. Nggak ada kayaknya ini Pak Mas Opan. Ya. Mau dibacakan dulu di chat, mungkin bisa ini. Oh ya, siap. Siap, Master. Saya baca di chat dulu ya. Tadi ada 2 pertanyaan kalau nggak salah tadi saya sempat lihat. Ya, ini satu dari Mbak atau Pak Kezi. Malam Master, izin bertanya, dampak nyata dari neuroleader itu contohnya bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya. Ya, sebenarnya tadi sudah saya kemukakan bahwa seorang neuroleader itu adalah seorang pemimpin, seorang leader yang menitik beratkan pada cara berpikir dari otak manusia. Dalam kaitannya ini adalah para timnya, anggota timnya gitu ya, para anak buahnya gitu ya. Jadi kalau ditanya dampak nyata, itu pasti stres akan berkurang. Kalau stres berkurang, Bapak Ibu sekalian, Mbak Kezi atau Mas Kezi ini, itu yang pasti produktivitas akan meningkat. Karena yang namanya stres itu sebenarnya mengurangi produktivitas. Ketelitian jadi kurang, ya kan? Mengerti tugasnya jadi
yang tadinya ngerti jadi nggak ngerti gitu ya. Nggak bisa mikir, ya kan? Apalagi menjadi pemarah, nggak bisa kerjasama dengan orang lain. Banyak ruginya adanya stres itu. Karena orang stres itu kan bisa fight, flight, atau freeze kan, ya kan? Kalau fight, terus teman sebelahnya stres juga fight juga, berkelahi itu di situ. Terus kalau udah berkelahi kan kita mesti beresin hal yang nggak perlu, ya kan? Tapi seorang neuro leader tentu saja pasti akan bisa hindari hal itu. Karena apa? Dia paham bagaimana mengidentifikasi stres dan bagaimana supaya stres itu tidak terjadi sehingga apa? Pekerjaannya jadi beres. Gitu jawaban saya. Ya, baik, terima Menjawab. kasih Master. Ya, satu lagi ya sebelum kita akhiri. Nah, ini ada sedikit menarik juga. Apakah wajar dalam suatu organisasi seseorang pemimpin memberikan tugas kepada orang-orang yang dianggap bisa bekerja, terus Tanpa melihat job desk lagi. tanpa melihat job desk lagi? Yang penting tujuan organisasi tercapai. Ya, ini bagaimana Master? Pak, sekarang ini yang siapa? Pak Agung. Pak Agung, saya mau tanya. Pak Agung mau pergi ke Surabaya sama sopir, tapi nggak ngasih tahu tujuannya mau kemana. Yang penting dia bisa nyetir. Sampai Surabaya nggak Pak? Pak Agung mau pergi ke Singapura. Suruh anaknya beli tiket, tapi nggak ngasih tahu mau kemana. Dapat nggak tiket ke Singapura Pak? Tentu saja Pak, setiap orang yang bisa bekerja perlu diarahkan. Itu adalah tugas seorang pemimpin. Hanya seorang neuro leader itu pasti akan mengarahkan anak buahnya sesuai dengan karakter apa ya istilahnya ya, karakter cara bekerja otaknya. Ada orang yang lebih fight dibanding flight gitu kan. Nah cara ngatasinnya gimana cara ngarahinnya? Kadang-kadang kalau dikasih arahin gitu, udahlah emang lu pikir gue bego? Ya itu kan fight ya gitu kan. Atau kalau flight gitu kan, begitu dikasih arahan dia kayaknya nggak mau terima ya, dia kayaknya nggak dengerin, dia lihat kiri, lihat kanan kayak nyari escape route aja, kayak nyari pintu buat kabur gitu kan. Atau dia freeze, dia dikasih arahan dia malah diem. Ini ngerti apa nggak ngerti sih ini orang gitu kan. Nah kalau Pak Agung tahu orang-orang ini bagaimana karakternya, oh ini orang nih fight atau flight atau freeze, itu pasti bisa nanganin. Ngasih arahan yang sesuai dengan apa yang perlu diarahkan ya, dengan cara dia berpikir, cara dia mengeluarkan stresnya. Karena orang kalau dikasih arahan itu nggak semuanya itu tanpa stres. Kadang-kadang overthinking. Waduh dikasih kerjaan lagi nih. Waduh kerjaan kayak gitu. Kemarin aja belum beres. Waduh akhirnya apa? Overthinking. Makanya kalau nanti di neurocommunication saya akan mengajarkan di series 3 ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengajarkan yang namanya mindfulness. Bagaimana kita hidup di masa kini, enggak hidup di masa lalu penuh penyesalan dan enggak hidup di masa depan penuh dengan kekhawatiran. Itu nanti ya, enggak sekarang gitu ya. Nah, itu adalah teknik yang perlu gitu kan. Sehingga apa? Makanya namanya hipnobisnis Bapak Ibu. Satu kepemimpinan, kedua tentang pemasaran. Karena kan pemasaran bicara income. Ketiga tentang komunikasi. Komunikasi itu ke diri sendiri sama ke orang lain. Cara tadi kayak Pak Abu bilang kan, gimana caranya supaya kita bisa kontrol diri kita, ya kan? Ya itu caranya, intrapersonal communication, intra dan inter ke orang lain, gitu Bapak Ibu. Jadi jawaban saya Pak Mas Agung, nggak wajar Mas Agung, itu mesti apa ya? Mesti punya telepati itu, jadi tahu bosnya maunya apa itu kalau udah kayak gitu tuh. Tapi saya nggak bisa bertelepati. Gitu. Jadi, terjawab ya Mas Agung ya mudah-mudahan. Iya. Ya. Apalagi? Siap. Ini sudah 3 pertanyaan sudah dijawab Master. Sesuai dengan yang saya berikan kesempatan bertanya ada 3 ya Pak Master ya.
Baik. Dan mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya untuk kelas pada malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut di kelas Neuro Leadership, bisa langsung chat ke saya Bapak Ibu ya, atau bisa langsung chat ke admin IHC, di mana di kelas Neuro Leadership ini sudah dijabarkan beberapa materi yang sangat menarik tadi terkait dengan kepemimpinan ya Bapak Ibu ya. Dan nanti juga untuk tempat pendaftaran atau nomor pendaftaran akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Atau silakan bisa hubungi di 0823 4052 3752 atas nama Opan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin daftar di admin IHC yang lain, bisa yang tempat Bapak Ibu daftar di level 1 maupun level 2 dan yang lainnya, bisa langsung menghubunginya ya Bapak Ibu ya. Dan untuk kelasnya akan kita laksanakan di hari Rabu 31 Januari sampai dengan 3 Februari 2024. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti banyak yang tertarik nih. Tadi juga ada beberapa yang nanya di saya melalui chat nih. Saya tunggu ya Bapak Ibu ya untuk daftar di kelas Neurobisnis yang sangat keren ini Bapak Ibu di Neuro Leadership kali ini Bapak Ibu. Di batch yang kedua ya Master ya. Ini luar biasa nih. Kemarin kita sempat adakan di Oktober dan di bulan ini atau di awal tahun ini kita adakan lagi di Januari ini Bapak Ibu ya, di akhir bulan sampai dengan di tanggal 3 Februari 2024. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu. Nah, cukup sekian untuk kelas pada malam hari ini ya. Baik, terima kasih juga untuk Master Francis yang sangat keren, luar biasa untuk materinya ya. Nah, ini sedikit tidaknya nih jiwa kepemimpinan kita tergugah juga nih dengan materi-materi ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan diri ya untuk ikut di kelas preview Neuro Leadership pada malam hari ini. Dan saya tunggu Bapak Ibu di kelas ya. Ya, baik cukup sekian untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Master Prancis. Cukup sekian. Saya Opan dari Hasil pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Master Franz. Terima kasih Pak Sampai Abu. jumpa. Terima kasih. Terima Semoga kasih, sehat. Master. Terima kasih semua. Pak. Terima kasih kok. Ya. Semoga sehat selalu Master Franz. Sampai ketemu di kelas ya Pak Abu. Pak Abu harus ikut kayaknya nih. Iya, harus ikut nih Pak Abu nih. Pamit ya. Ya, Siap. ya, Baik, kita terima live kasih. bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di kelas. Selamat malam, selamat istirahat. Malam semuanya.